Puspomat itu kan anak buah saya sampaikan dari Puspomat, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan jaga cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang ya dan Puspomat foto satu-satu mukanya dan kita tahu siapa mereka. Silakan aja laporkan, nggak masalah ya. Saya nggak terlalu inilah dengan hal-hal seperti itu ya. Sebanyak pekerjaan itu dan strategis bagi saya itu bagaimana membantu pemerintah pusat, bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana mensejahterakan prajurit, itu yang penting bagi saya sekarang. Dudung terancam dicopot dari jabatan KSAD. Puspomat telah meminta keterangan Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama terkait laporannya terhadap KSAD Jenderal Dudung. Ex Pangkostrat itu dilaporkan lantaran diduga melakukan penodaan agama. Terkait hal itu, pengamat militer Institute Security and Strategic Studies Khairul Fahmi meragukan proses ini bisa sampai ke tahap penyidikan atau hingga ke meja hijau. Apakah pemanggilan-pemanggilan itu akan sampai pada penyidikan atau bahkan peradilan? Saya meragukan, ungkap Fahmi ketika dihubungi pada Kamis 10 Februari 2022. Khairul Fahmi menduga masalah ini tak akan berlarut-larut dan hanya dijadikan sebagai bahan evaluasi semata. Dirinya berharap Jenderal Bintang 4 itu lebih fokus terhadap tupoksinya sebagai KSAD. Ini paling banter, sekadar cubitan aja. Kita berharap setelah ini Dudung jadi lebih berhati-hati dan fokus pada tupoksi KSAD. Lebih jauh dijelaskan, pelaporan yang dialamatkan kepada mantan Pangdam Jaya itu tentunya sudah melalui pendalaman sesuai bidang pelapor yang mengatasnamakan ulama. Oleh karenanya, dia meminta agar Puspomat dapat progresif dalam pengusutan masalah. Kalau yang melaporkan itu para ulama sebagai pihak yang punya legal standing pada masalah keulamaan, saya kira sudah melalui kajian yang mendalam. Saya kira Puspomat harus progresif memeriksa perkara ini. Kendati demikian, terkait perlawanan terhadap radikalisme dan intoleransi telah menjadi perhatian Jenderal Dudung sejak pertama kali menjabat sebagai orang nomor 1 di TNI AD. Hal itu belum pernah dilakukan oleh KSAD sebelumnya. Secara implisit, setelah menjabat KSAD, Dudung memang tampak getol cawe-cawe pada urusan radikalisme dan intoleransi. Sesuatu yang tak pernah dilakukan secara frontal oleh Andika maupun para kepala staf sebelumnya. Sebagaimana diketahui dalam kasus ini, Kuhap APA diminta menjawab sebanyak 50 pertanyaan oleh penyidik Puspomat. Permintaan keterangan itu dilakukan langsung di Mapus Pomat Jakarta Pusat pada Rabu 8 Februari 2022. Ya, tadi sekitar dimulai jam 10 pagi sampai sekarang masih berjalan pukul 18.00. Baru 30 pertanyaan, sekitar 50 pertanyaan direncanakan, ujar kuasa hukum pelapor Damai Hari Lubis. Kuhap APA dalam kesempatan itu juga membawa sejumlah barang bukti yang nantinya disampaikan kepada penyidik. Di antaranya mulai dari potongan video pernyataan Jenderal Dudung hingga transkrip wawancara. Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama akhirnya memenuhi panggilan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat pada Rabu 9 Februari 2022. Mereka sedianya dimintai keterangan seputar laporan dugaan pidana penistaan agama yang dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung. Faktanya, berkas sudah diterima dan ada tanda terimanya itu secara hukum. Panggilan ini mungkin untuk investigasi atau klarifikasi. Saya rasa seperti itu, ungkap kuasa hukum pelapor Damai Hari Lubis di Markas Puspomat Jakarta Pusat pada Rabu 9 Februari 2022.
Akuhab APA dalam kesempatan itu juga membawa sejumlah barang bukti yang nantinya disampaikan kepada penyidik. Di antaranya mulai dari potongan video pernyataan Jenderal Dudung hingga transkrip wawancara. Ini bukti video dari YouTube wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di menit sekian kami siapkan. Terus kami buatkan potongan khusus objek perkara, kita bawa juga transkrip. Damai Hari Lubis memaparkan bahwa alasan kliennya melaporkan Jenderal Dudung karena merasa tersinggung. Pernyataan Dudung dianggap menyamakan pencipta dengan yang diciptakan. Pelapor sampaikan kepada kita dia itu merasa tersinggung Tuhan disamakan dengan makhluk. Diberitakan sebelumnya KSAD Jenderal Dudung buka suara ihwal laporan yang dialamatkan kepadanya. Dia tak merasa terganggu oleh pelaporan tersebut. Menurut dia, lantaran laporan itu hanya bentuk keterangan tertulis, maka dia telah memerintahkan Komandan Puspomat untuk meminta keterangan koalisi itu secara langsung. Saya sampaikan ke Dan Puspomat, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, kata Dudung di Mabes Jakarta Pusat pada Senin 7 Februari 2022. Menurut Dudung, jika para anggota koalisi tersebut betul-betul datang, dirinya meminta kepada Dan Puspomat untuk memeriksa siapa saja di balik kelompok pelapornya. Cek siapa koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang Dan Puspomat foto satu-satu mukanya, biar kita tahu siapa mereka, kata Dudung di Mabes Jakarta Pusat pada Senin 7 Februari 2022. Diberitakan terpisah, persaudaraan alumni PA 212 terang-terangan mengaku curiga dengan keterlibatan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung dalam mengkriminalisasi ulama. Dudung disinyalir mengkriminalisasi ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik dan penceramah Habib Bahar bin Smith. Kedua Habib itu sekarang ini sedang dipenjara karena dianggap terlibat di berbagai persoalan hukum. Kecurigaan PA 212 ini dilontarkan langsung oleh Ketua Umum organisasi ini Selamat Ma'arif. Dia mengatakan hal itu untuk merespon pernyataan Jenderal Dudung yang baru-baru ini bilang Habib Rizik dan Habib Bahar tidak akan masuk penjara jika keduanya tidak mengolok-olok pemerintah dan pihak-pihak yang dirasa berseberangan dengan kelompok mereka. Ini menunjukkan indikasi keterlibatannya dalam kriminalisasi Habib Rizik dan Habib Bahar, kata Selamat Ma'arif kepada wartawan Selasa 8 Februari 2022.